Aduh, enggak ini beneran sih. Jadi partnernya papa aku itu kayak kemasukan. Aku nggak tahu itu kodamnya. Takut. So merinding loh, sumpah loh. Tapi naiknya dia tiduran dulu, gini. Baru. Ya baru kayak gitu. Papaku santai, papaku kan emang orangnya nyantai ya. Dan almarhum beliau sempetnya doa dulu abis salam dia doa dulu dong kayak gini dong. Tapi aku udah teriak papa, tapi dia kayak denial aja tetap doa. Feelingnya kuat langsung. Mundur di sejadahnya. Papa aku liatin dulu gini. Makin papa aku lihat. Kenceng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera, rahayu alam semesta. Saya Ompe. Aku Anggun. Selamat datang di Podcast Nuturungi. Malam ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat gimana? Narasumber kali ini Yang rame banget. sangat wow. Energi sampai kesedot energi kita ya, konco-konco. Ini dia kita sambut Adisti. Sapa dong Adisti, konco-konco. Halo Hai. semuanya konco-konco. Wah, Kan, bener kan? Ya, bener kan? Adisti. Sehat? sehat Oh, alhamdulillah. sehat banget. Kanggun sama Ompe gimana, sehat? Sehat. Luar biasa ya. Aku udah siap banget ini. Tuh, Wah, kan, kayaknya konco-konco. ceritanya menyeramkan nih cerita Adisti nih. Gimana Adisti, dari mana nih? Kasih tau konco-konco dong. Oke, aku kebetulan kita deketan ya rumahnya ya, 5 menit aja kalau nggak salah ya. Jadi aku dari rumah ke sini tadi numpang mandi, numpang semua ya. Nggak bercanda ya konco-konco ya. Ya kebetulan aku tadi dari rumah langsung ke sini karena udah ada janji kan sama Ompe, sama Kak Anggun juga untuk bikin sebuah hal yang sangat horor gitu. Yes, nah Disti ini punya pengalaman horor nih konco-konco. Tapi sebelum itu kira-kira nanti mau cerita apa aja sih? Coba sinopsisnya. Ada berapa cerita rencana? Oke, aku kasih plot twistnya aja kali ya, boleh, tipis-tipis boleh, ya, boleh ya. boleh. Yang pastinya aku mau cerita based on true story dari cerita aku asli, pribadi yang aku alamin waktu aku kecil sih. Bener-bener aku umur kecil dan aku masih ingat sampai sekarang. Aku nggak tahu jujur itu bisa dibilang trauma atau enggak ya. Tapi yang pastinya hal yang di luar nalar deh, kayak keris terbang. Oke. Terus satu keris terbang. Terus ada beberapa benda-benda yang emang aku nggak tahu sih, mungkin Kangun sama Ompe percaya atau nggak percaya, atau kalian konco-konco ya. Bener-bener semua benda mati yang di rumahku ada yang terbang-terbang tipis gitu. Pokoknya plot twistnya gitu sih. Iya. Wah, penasaran saya. Apakah benda-benda itu punya sayap? Kita lihat nanti. Tapi sebelum itu, wah ini, ada apa tuh? Iya. Kali ini Nuturungi udah mulai. Cie. Iya. Alhamdulillah konco-konco. Jadi kali ini kita dapat support dari Wita Foodies. Mantap. Jadi walaupun kita cerita serem, tapi harus diselingi sama sweet treats juga dong, biar nggak serem-serem mulu Iya. hidupnya. Betul nggak sih? Tuh. Coba tim, Iya. boleh kita icip. Wah ini dia. Jadi produknya ada beberapa sampel di sini. Jadi ada brownies, ada soft cookies, ada mochi. Terus ada satu lagi sih yang gongnya, cheese burn cake. Best. Tapi kita mau cobain yang ada di sini dulu ya. Yuk icip-icip. Boleh. Monggo dimaem. Monggo. Ayo yang mana? Ayo yang ini. Diisi dulu. Diisi mana Diisi? Diisi yang mana? Aku suka keju. Oke. Boleh. Ambil, Kita ambil ya. Punten, monggo. Wah, ini wangi loh Kanggun loh. Kecium kan? Iya, parah sih. Luar biasa ini. Nah, saya ini juga nih. Ompe yang mana Ompe? P sama aku tuh sama. Apa?
coklat. Coklat geng. Kita cheers dulu gak sih? Yap. Yes. Cheers. Bismillah. Mam Bismillahirrahmanirrahim. kanca-kanca. Kita coba ya. Best. Enak banget, parah. Lembut ya. Lembut ya. Oke. Ini coklat banget sih Kak, enak. Iya, enak Aku banget, suka. emang enak banget. Dan buat yang nggak suka manis, ini pas manisnya. Pas. Nggak too much manis ya. Enak ya. Oke, tadi tuh kita udah nyobain browniesnya. Gimana kalau sekarang nyobain mochinya? Coba Disti dulu yang mana? Oke, aku coba yang ini cheese ya. Cheese. Oke, kita coba yang cheese dulu ya. Let's go, aku ambil satu guys. Kita langsung ke coklat ya. Coklat ya. Masih tim coklat ya. Iya, Oke. saya sama Anggun timnya coklat. Gas. Oke. Kita ambil guys. Can. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Coklatnya guys. Coklatnya konco-konco, luar biasa, tebal sekali. Ini kejunya juga gila banget sih, lihat tuh. Dia nggak pelit-pelit ngasih keju loh. Best. Biasanya. Dan ini kenyalnya nggak ganggu. Jadi pas banget. Jadi Benar. bukan yang kenyal yang bikin capek. cuy, Setuju, bikin capek gitu. setuju. Enak, enak banget buat dinikmati. Dan satu lagi ini nggak terlalu manis juga ya Kang Gun, Betul. sampai ya. Jadi kalian mau makan 3, mau 4, mau mukbang. Yes. Dan horornya konco-konco. Mohon maaf ya sambil makan. Harganya, harganya murah Sekali. Sangat terjangkau, banget, banget. sangat merakyat. Ini horor buat penjualnya sih sebenarnya. Gak expect kan kayak gini-gini. Sekelas mochi, sekelas brownies. Harganya worth it banget. Iya, terjangkau. Best. Best. Oke, buat konco-konco yang penasaran tadi kita rasanya kayak gimana gitu ya, yang kita makan. Nah, boleh langsung hubungin nomor yang tertera di layar. Nanti juga ada sih di deskripsi box ya. Dan bisa juga nih yang mau jadi reseller, oke banget. Karena memang saya enak itu. Recommended. Ya nggak? Ya, Konco-konco sangat Iya. recommended. Best. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke ceritanya Disti ya, narasumber kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Aku mau spill yang masalah keris terbang dulu kali ya. Oke. Kalau keris Boleh. terbang tuh bener, aku nggak bohong tuh. Aku kalau kebayang tuh masih merinding loh Kak, Iya, gitu. iya, Karena iya. walaupun jatuhnya Anal Child ya, Anal Child Iya, jatuhnya Anal bener-bener Child, kayak betul. gitu, gong banget sih. Pokoknya seingat aku dulu, aku kan tinggal di Gading nih Kak. Aku tuh stay di Kelapa Gading dulu sebelum aku pindah ke sekarang ya. Dan bisa dibilang tuh rumah aku tuh yang ditinggalin papaku, warisannya itu emang rumahnya nggak minimalis, agak cukup besar lah bisa dibilang ya. Jadi emang banyak beberapa space buat kayak ruang tamu, ruang ini gitu. Dan saat itu papaku emang suka banget koleksi karena papaku keturunan kayak Jawa kejawen bisa dibilang ya kayak gitu. Mungkin konco-konco lebih ngerti ya, cuman sepengertian aku tuh kayak gitu, Jawa kejawen yang memang harus setiap malam satu suro ya kalau nggak salah. Ya nggak salah, so, itu harus dibersihkan kerisnya. Mungkin ada kayak tata caranya untuk membersihkannya kan. Dan aku sempat lihat di kepala mataku sendiri karena dibersihkannya tuh di toilet kamar papaku. Dan biasanya di luar malam satu suro itu papaku selalu menaruh kerisnya itu di bawah kasurnya. Jadi kasur ada space-nya tuh, Iya, jadi iya. dia nggak langsung lantai, tahu kasur yang ada space-nya. Iya, iya. Ada ranjangnya. Cuman nggak taruh asal lah guys, jadi taruhnya tuh bener-bener rapihin, bener-bener 1, 2, kalau nggak salah ada kayak 5 tumpuk gitu kan. Aku selalu namanya anak kecil saat itu, aku lagi main ceritanya, singkat cerita aku lagi main sama mbak aku emang suka main ke kamar papaku, randomly. Tahu nggak sih anak kecil yang hide and seek yang kayak lagi ke bawah ke atas, ngumpet di bawah kasur, random lah. Iya. Main sama mbak aku, ayo mbak lari-larian gitu kan. Aku ngumpet di bawah gitu. Terus suatu saat aku ada yang ke arah kasur nih, yang ngumpet di bawah kasur. Kepo dong, anak kecil dong kepo, ini apa gitu. Aku nanya, mbak itu barang, aku pikir kayak sorry ya kayak barang acak-acak gitu. Mbak itu kok nggak, dengan innocentnya aku, mbak
itu kok nggak dibersihin sih apaan mbak gitu, mbak nggak diangkat nanti papa marah loh, nggak diberesin ada kotoran. Aku pikir kotoran saat itu. Jangan dek, jangan deketin, jangan disentuh kata gitu. Anak kecil curiousnya makin dong, makin dilarang makin dong. Aku sentuh lah, tapi aku sentuhnya kayak cuman pegang gitu doang tuh gitu. Nothing happen, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena aku mungkin anak kecil juga gitu. Besok paginya, itu kan kejadian sore aku main. Besok paginya, mbak aku tuh ngomong ke papa aku, Pak, kemarin main sama Non Adis ke kamar bapak waktu bapak lagi di kantor. Mohon maaf. Nah, aku mulai curiga tuh. Kenapa curiganya? Karena pas mbak aku ngomong di situ, posisinya aku di depannya papa, lagi di ruang tamu. Tiba-tiba dibisikin papaku kayak agak ngejauh gitu, sini dulu pak, maaf gitu. Akunya kayak nggak boleh denger apa yang mereka omongin gitu. Cuman sedengar aku ada kata-kata kayak waktu kecil ya, aku nggak ngerti, kayak mukanya tuh udah kayak mimik sakral udah kayak gitu-gitu. Aku sakral apa gitu, aku nggak paham gitu dengan muka aku. Aku langsung cabut ke mamaku kan, cabut ke mamaku. Udah nih, udah kelar aku cabut. Langsung nanya banget saat itu juga, mah, papa sama mbak lagi ngumpetin sesuatu ya sama aku ya, apa sih yang diumpetin? Aku bilang kayak gitu kan. Emang aku nggak boleh tahu apa gitu, emang aku jahat ya, aku nyentuh barang papa apa sih, emang ini uang papa di bawah kasur apa gimana sih gitu kan. Terus mama bilang, nanti biar papa yang ngomong aja langsung sama kamu. Aku deg-degan dong, takut dong. Aku pikir gue salah nggak sih? Paham kan posisi aku saat itu sebagai anak kecil, gue salah nggak sih nyentuh barang cuman sentuh doang gitu kok, nggak dipegang, nggak di apa-apa. Udah singkat cerita, papaku nggak kasih tahu kak, sampai aku itu kalau nggak salah seling waktu 3 bulan setelah kejadian, setelah malam suro, sebelum malam suro, 3 bulan sebelum malam suro, sebelum dicuci keris. 3 bulan kayak Tuhan tuh ngejawab sendiri pertanyaan aku tanpa aku dikasih sama papaku nggak ngasih tahu sama mamaku. Malam suro lah hari itu, papaku, ada asisten papaku kan kayak, Mas tolong yang dibawa kasur saya. Itu kejadiannya waktu di ruang tamu malam sore kan. Dia minta tolong untuk ke asistennya ambil bawa kasur. Aku walaupun kecil tapi connect dong walaupun masih kecil. Oh yang itu kah yang kemarin aku sentuh nggak sengaja kah gitu. Diambil lah, diambil, dikasih unjuk, diambil sama asistennya, dari bawah kasur, dibawa ke meja makan, dikasih unjuk. Pak Yul, papaku kan almarhum, yang ini ya 5 tumpuk. Aku lihat benar-benar 5 tumpuk. Kayak dia megangnya berat banget dan dia megang nggak langsung ke tangan kan. Ada kain dulu. Dia pokoknya biar steril gitu ya. Dan aku kan waktu kecil kayak, oh ya udah lucu nih, mainan apaan nih gitu. Aku pikir mainan baru gitu ya. Nih Pak Yul, ya udah taruh di kamar mandi saya. Nanti bareng saya gitu. Dengan polosnya aku, Papa mau ikut gitu. Itu yang kemarin nggak sih Mbak, yang waktu itu aku sempet sentuh gitu kan. Nggak boleh ya, kamu main aja nanti di taman sama mbak gitu. Dulu aku nakal, jadi nakal anak kecil. Aku disuruh main di taman 5 menit doang, nggak nyampe. Mbak ayo kita lihat aja, aku penasaran. Jadi dari aku udah sempat ke taman depan rumah. Terus aku hide and seek mengendap ke dalam. Mbak lihat aja, mbak aku ketakutan kan, emang namanya mbak ya. Jangan non, nggak, aku kepo betul. Aku penasaran gitu. Naik lah. Jadi tuh kebetulannya papaku tuh emang setiap kamar itu dia nggak pernah ditutup kenceng, jadi ada space buat aku bisa ngintip. Dan mbakku kan emang digaji sama papaku dan mamaku, cuman saat itu nggak tahu waktu kecil aku kayak galak deh kak. Jadi aku kayak agak maksa gitu, mbak aku harus lihat, aku udah capek mungkin sama aku kali ya. Udah non, aku lari, dia ngejar, tapi aku sempat nggak ketangkep. Akunya ngelihat di samping pintu, udah nyampe tuh di pintu kamar papaku kan. Ada beberapa, aku nggak tahu nih, mungkin konco-konco yang orang Jawa ya, aku kan yang Jawa papaku, akunya nggak Jawa, aku Jakarta. Ada beberapa tutur kata bahasa Jawa yang diomongin sama papa, aku nggak tahu itu jampe ya kayak bahasa kayak Jawa mantra gitu, atau aku nggak ngerti. Tapi sorry, yang ngomong bukan papa, temannya papa, ada orang Jawa tuh nenek itu. Jadi datang dia, singkat cerita dia datang kan pakai mobil ke situ. Jadi papa tuh nggak mau sendiri bersihinnya, ada emang orang yang ngerti gitu ya. Aku lihat kejadian depan mataku banget. Aku sambil ngintip. Mbakku nggak tahu masih ngejar, masih di bawah, disuruh mamaku kayaknya dia. Jadi ke distract, ke skip ngejar aku. Baca aku nggak ngerti. Aku takut di situ jujur. Aku takut. Nggak semua saya takut. Takut pasti nggak sih kak? Maksudnya kayak
takut tapi seru kayak Iya, apa iya, sih iya, gitu. iya, iya. Mamiku sama mbakku nggak tahu lagi disuruh mbakku. Jadi mbakku nggak jadi nyamperin aku gitu. Aku takut ngintip. Itu kris yang dipegang 3 tumpuk satu-satu. Tapi sambil dengan cuap-cuap bahasa Jawa itu aku Iya, nggak iya, tahu ya. iya. Taruh pelan-pelan di atas kasurnya di satu-satu. Yang mau dicuci yang mana dulu nggak tahu, kayak aku seinget aku ya dia ngambil satu dulu. Jadi satu-satu dicucinya Kak gitu-gitu. Itu masih biasa aja. Ini yang gongnya apa? Pas dicuci nih, kan cucinya di kamar mandi ya. Kamar mandi, jadi segini, di rumahku itu kamar mandinya di dalam kamar Kak. Jadi setiap satu kamar tuh ada kamar mandi masing-masing. Dan kalau misalnya aku ngintip itu cuman kelihatan kasurnya papaku aja. Kamar mandinya tuh agak kiri. Gak mungkin dong aku buka pintunya dong. Gak aku lihat. Cuman yang pastinya aku tahu itu dia udah mulai dimandiin krisnya. Saat dimandikan yang paling gongnya wangi banget. Aku ngintip wanginya tes keluar. Aku nggak tahu nih dimandiinnya berapa kris, tapi aku nggak ngerti dulu wangi jasmine, wangi apa, pokoknya wangi yang aku rasain wangi. Lah aku pikir kan aku dengan positif tingginya waktu masih kecil mau pakai parfum. Ya udah, supaya aku pakai parfum, nggak takut dong. Aku kayak oke, wangi. Pertama nih udah. Singkat cerita udah dimandiin semuanya, ditaruh tuh di atas kasur. Aduh, nggak ini beneran sih. Jadi partner papaku itu kayak kemasukan. Aku nggak tahu itu kodamnya. Takut. Terus. So merinding loh, sumpah loh. Terus. Tapi ini beneran sumpah nggak tahu kodamnya itu di antara kres itu. Dia ngomong bahasa yang fasih jauh tapi sambil kayak nunduk kayak kulo apa sih bahasa-bahasa gitu yang kayak kowe ikisa gitu-gitu. Itu lantang banget. Aku hampir ke-skip. Aku udah mau tutup. Soalnya aku gak ngerti ya, percaya gak percaya. Yang ngerasukin kodame itu dia ngomong sendiri. Cuman ada satu sisi matanya tuh yang ke arah pintu, yang ke aku tempat aku ngintip. Jadi dia tahu nih, ini ada yang kepoin gue nih. Nah dari situ aku udah ke-skip tuh. Aku sempet mau cabut dikit, tapi nggak jadi. Aku beranikan diri, aku kepo. Soalnya kenapa aku kepo? Aku mau ceritain ke mama. Mah, tahu nggak di atas ada ini loh. Belum selesai nih ceritanya. Aku beraniin pelan gitu. Aku sama mama agak ngerucut diam gitu duduk. Sambil itunya kemasukan kodam. Nggak lama, papaku ngobrol sama yang kodamnya itu. Jujur, mungkin kalau aku ngerti bahasa Jawa bakal seru kali ya. Aku nggak ngerti Kak. Jadi aku nyimak tapi ya udah kayak nggak bisa aku iniin. Gak lama pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, udah sih ada satu kris yang gak tau ya, feeling aku ini kris yang paling wangi gitu ya. Aku ngintip di situ yang ditaruh di kasurnya agak depanan dan deket dia buat diomongin sama dia kan, dia ngomongin krisnya. Naik Kak, naik. Tapi gak gitu. Kamu bayanginnya gimana? Kayak gitu kan bayanginnya. Gitu terus baru tuh bangun dulu, tek. Dia geter dulu di kasurnya. Jadi kasurnya ikut geter. Enggak, kasur gini ya, rumahku tuh kasurnya gede banget ya Kak. Logik gak sih kalau kasur gede geter tanpa gempa bumi? Enggak gempa bumi tapi geter kasur. Iya, kebayang. Sampai pintu yang gue intipin itu, pintu juga geter. Kayak geter yang ada emang gempa gitu. Gue pikir kan gempa ya. Tetap santai, tetap gini ngatin terus. Benar kata naik pelan-pelan. Tapi naiknya dia tiduran dulu gini. Baru. Iya baru kayak gitu. Itu. Nah. Coba pas nggak kabur. Kamu nggak kabur pas lagi geter itu nggak kabur? Jujur aku curious. Aku orangnya penasaran. Curiousnya tinggi banget waktu kecil. Takut. Cuman gini. Aku deket sama mama. Aku ada goals nih. Mi, aku mau cerita. Inti gitu, mami aku mau cerita gitu. Seorang anak kecil lah mikir apa sih masalah mohon maaf ya yang tentang gaib-gaib kayak gitu. Ada takutnya, belum ngerti tapi kan ada takutnya. Cuman kalau misalnya belum lihat sosoknya langsung kayak wah kayak jump scare gitu, pasti nggak bakal takut kan. Makin nih seru makin gue liatin, makin kayak gitu. Kayak yang gue nggak habis pikir maksudnya itu kasur segede gaban gitu juga ikut goyang gara-gara perkara ditaruhin kris di atas kasurnya itu. Gitu loh. Menarik. Kekuatannya segede itu Kak, nggak tahu ya, percaya nggak percaya, aku merinding sih. Aku lihat beneran itu. Nah singkat cerita, pokoknya udah dari getar semua itu naik, kabur aku ke bawah. Tapi nggak teriak, aku kaburnya pelan-pelan. Kalau aku teriak,
Pasti yang temannya papaku ketahuan. Iya. Jujur papaku galak. Jadi aku di sidang besoknya kan, kamu kenapa ini? Aku nggak mau. Iya, Jadi aku iya, keep iya. silent. Sampai sekarang mama tahu ceritanya. Aku ceritain saat itu juga soalnya. Kalau aku sering tanya sampai sekarang, mama masih ingat gak dulu tuh kecil aku pernah cerita masalah itu? Oh iya, kamu udah aja sih kalau papa tahu marah loh gitu. Pasti. Oh iya. Gitu. Jadi keep silent aja sampai sekarang gitu. Itu cerita yang pertama. Konco-konco gimana? Ini pasti di antara kalian semua nih pernah ya Iya, bukan cerita jadi kalau saksi iya. atau bahkan yang melakukan ritual penyucian pusaka-pusaka ya. Iya. Monggo komen di bawah ya. Oke Disti, lanjut ke cerita kedua. Oke, next ya. Next. Lanjut kita. Ini sama di rumahku juga. Pokoknya di rumah gadingku itu menyimpan 1000 cerita ya. Semenjak ada almarhum papa, karena sama papa emang bener-bener aku bilang tadi kejawen juga kental banget, ngerti. Dulu suka puasa-puasa gitu loh Kak, Iya, puasa-puasa yang emang sempat ke candi Borobudur tuh yang ke Magelang, yang kayak puasa ikut di sana, terus subuh-subuh yang ke candi juga ikut kayak gitu-gitu, segala macam dulu ya. Ini sih nggak beda jauh sama Chris, cuman bedanya lebih ke properti di rumahku sih. Properti di rumahku, beberapa properti yang aku nggak expect waktu kecil. Jadinya kayak tahu nggak sih, di mind blowing gitu loh. Ini barang mati kok bisa terbang? Apa emang masa gue kecil udah punya kelainan gitu loh. Aku pikir aku sampai aku mendapat kelainan karena aku sendiri yang ngelihat, mbakku nggak ngelihat gitu loh. Cuman aku sendiri. Aku pikir apa gue doang gitu. Berawal dari kayak gini. Papaku tuh setiap sholat maghrib dia nggak pernah di rumah. Nggak pernah di kamar sholatnya. Selalu di ruang tamu. Ruang tamunya itu depan kamar dia, lantai 3. Jadi ruang tamu aku tuh ada 2, yang bawah sama yang atas. Ya, yang ruang tamu atas itu ruang tamu buat keluarga. Jadi setiap kita habis maghrib, habis isya, kumpul bareng nonton bareng tuh malam-malam jam 8 gitu di tempat itu, lantai 3 itu. Nah, lantai 3 itu space-nya jadi sistemnya kayak ada sofa, TV, atasnya lampu kristal. Lampu kristal kayak gitu. Lampu kristal yang kayak emang dia tuh ya yang gede, yang menggantung. Kan? Yang menggantung, yang kayak birthday cake tapi kebalik gitu. Setuju ya, lampu kristal menggantung gitu. Justru sempet nggak ngepikir apa sih, maksudnya ya udah lampu dinyalain, dimatiin, dipakai sesuai kebutuhan gitu. Dan gongnya itu papaku selalu sholat di bawah lampu itu, lampu kristal itu. Jadi ada space, emang space-nya di situ karena kalau agak di samping lampu kristalnya itu udah ada sofa. Jadi nggak mungkin di situ kan, yang kosongnya emang di pas di bawahnya itu. Dia sholat lah maghrib ceritanya. Seperti biasa nggak ada apa-apa Kak. Pokoknya ada hari yang dimana ini nggak biasa. Karena apa? Papaku emang lagi banyak pikiran saat itu. Hari itu ya lagi banyak pikiran. Mungkin di kantornya lagi ada banyak masalah atau kayak gimana, aku nggak paham. Pulang ke rumah itu, sebelum dia sholat maghrib ya, pulang ke rumah tuh asar. Sama mamaku tuh udah nggak enak gitu, kayak ngomong ke mama kan. Mama aku cerita ke aku, mah lemes, pusing gitu. Papa istirahat dulu di atas ya. Jangan lupa sholat dulu Pak. Udah tuh, nanti mama nyusul gitu kan. Terus udah papaku naik ke atas kamar, dia bersih-bersih, sholat maghrib. Nah pas sholat maghrib ini, jadi gini, papaku tuh suruh ngajak aku untuk jadi jamaahnya. Sholat bareng deh gitu kan. Aku di situ lagi rajin-rajinnya sholat kan, kayak emang dibentuk untuk sering sholat gitu kan. Aku sholat di situ bareng, tapi aku wudhu dulu nih, aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba papaku bilang kayak gini pas aku wudhu, Dek, papa duluan aja ya, mau istirahat cepet-cepet, pusing soalnya, gitu katanya. Udah duluan, denial, anak kecil denial, aku kayak gini, Pak tungguin, ini belum kelar wudhunya. Aku kelar wudhunya kan di kamarku tuh di samping kamar papaku, jadi nggak jauh nih. Kelar wudhu ditemenin mbak aku, keluar udah kelar wudhu, papaku udah takbir, udah duluan. Aku kecil nggak ngerti yang namanya dijama, dia aku nggak ngerti kalau bisa nyusul sesuatu, nggak ngerti. Jadi aku nontonin aja papaku di situ, mbakku di samping aku. Gak ada yang aneh, aku lihat, aku fokus, papaku sholat, takbir, rakaat pertama, rakaat kedua, pas mau rakaat ketiga, kita kan punya mata ya, itu lampu segede gaban, kristal ngantung. Mbakku yang notice, Non, gempa ya, Mbak, gempa ya. Aku pendek kan, aku udah wudhu nih posisinya di agak di sini, agak jauh papaku dari jauh. Kenapa Mbak?
Nong jangan teriak ya, lihat atas tuh. Goyangnya pelan, kanan kiri, pelan. Oh iya. Wow. Bukan gender gitu bukan. Enggak Gini Kak. dulu. Iya. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus Kebayang segede gaban itu goyang, Iya. seberat itu. Sedangkan di rumahku jendelanya tuh jauh dari lampu kristal itu. Jendelanya benar-benar di ujung banget. oke kalau Iya, logikanya nggak ada- angin nggak ada- Logika maksudnya. angin, Iya. yes, logika angin. AC penempatan di kiri. Pokoknya nanti kalau misalnya ada foto rumahku yang di dalam bisa aku kasih ke konten aja. Jadi bisa boleh, lihat boleh ya. propertinya AC-nya di mana. Jadi misalnya biar percaya gitu ya. Jauh, bener-bener jauh dari jendela dan dari AC bener-bener jauh gitu loh. Gak make sense kan? Aku masih kecil mah mikir aja, ih gempa ya mbak? Lo jangan teriak tapi gitu. Tunggu papa kelar sholat dulu. Kan udah rokat mau ketiga dong. Terakhir terakhir papa aku udah lama, selalu agak lama terakhirnya makin kenceng bos. Itu lampu makin kenceng. Tapi nggak sekenceng itu, maksudnya dia dari pelan gitu agak sedang. Itu kayak main biola yang pelan, kenceng, ada level-levelnya. Iya. Mbakku yang panik, aku nggak ngerti apa-apa. Aku pikir gempa, ya udah gitu. Mbakku megang aku kenceng banget. Non. Iya mbak, itu dikit lagi. Papaku, ini gongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talinya segede, kan kuat kawat lampu tuh kuat. Kebayang nggak? Copot murnya, tiga mur copot, tes jatuh, sengklek lampunya, hampir kenain papaku. Murnya jatuh, tes. Demi Allah itu. Murnya copot, jadi lampu segede itu, seberat itu, nggak ada gempa, nggak ada tsunami, AC jauh, jendela jauh, murnya copot kak. Itu kalau mbakku, aku nggak tahu ya mbakku masih hidup sekarang atau itu mungkin saya udah tua apa gimana ya mbakku. Kalau aku tanya dia masih ingat pasti kejadiannya. Mbak aku udah kayak babysitter aku, pasti masih ingat kejadiannya pasti. Jatuh murnya, aku nggak bisa nahan. Aku langsung kayak gitu. Papaku santai, papaku kan emang orangnya nyantai ya. Dan almarhum beliau sempetnya doa dulu, abis salam dia doa dulu dong kayak gini dong. Tapi aku udah teriak papa, tapi dia kayak denial aja, tetap doa. Feelingnya kuat, langsung liat, astagfirullah, mundur, lipat sejadahnya. Papaku liatin dulu gini, makin papaku lihat, Makin kenceng. iya, makin kenceng. Papaku kan mungkin paham saya tahu nggak tahu. Papaku lihat ke bawah, setelah lipat sejadah lihat ke bawah nih ke lantai. Aku pikir nyari apa? Papaku nyari murnya yang copot tadi. Dicari, diambil, digigit sama papaku murnya. Murnya dikasih lihat ke yang lampu goyang, nih gitu papa. Nih, so aku bilang, nih kenapa gitu kan aku dari kecil, digigit. Tak, copot lagi mur yang sisanya yang belum kecopot. Udah makin pengkor lagi tapi nggak hampir jatuh. Jadi aku nggak ngerti ya, maksudnya kalau aku takut banget sih, maaf banget kalau misalnya makhluk gaib kesannya kayak lu nantangin gue nih. Jadi papaku ngasih lihat murnya ke makhluk gaibnya. Gini dong nih, gitu. Dicopotin lagi, paham nggak sih yang masih nyangkut, dicopotin lagi yang baru tes. Papaku gini, makin gitu. Papaku nggak takut kayak begini, tepuk. Papaku gini, lihat yang jatuh, mur yang baru jatuh yang baru. Rudi, papaku langsung manggil, ada asistennya Rudi, guntingin sekarang. Dicopot sekali. Digunting sekalian, copot. Udah bahaya banget kak, udah nggak konstan banget. Kebayang segede apa? Enggak, untung enggak. Wah, Untung enggak. gue merinding mati sumpah. Untung enggak tak brang gitu ya. Aku nggak tahu kalau emang kejadiannya bakal kayak gitu. Aku nangis bakal peluk papaku atau papaku masih hidup atau nggak tahu sih. Ya tak, Iya. itu kan berat banget kak maksudnya. Iya, makanya itu ngeri. Begitu aja udah pengkor aja. Oh gila sih. Terus mamahku saat itu kejadiannya di lantai 1 kan, di bawah. Papaku ngomong, Rudi, tuh ngambil. Mamaku denger dong, kenapa? Dari bawah. Mamaku naik, astagfirullahaladzim. Tahu nggak kata pertama yang mamaku kasih tau apa? Pah, untung papa dijaga malaikat. Percaya nggak percaya lagi sholat pasti ada malaikat yang jagain dong. Maksudnya aku nggak tahu ya, energi negatif positif bersatu saling ngebantu gitu untuk ini walau alam ya, namanya orang sholat pasti selalu positif kan ya. Mau ada apa kejadian kalau belum takdirnya ya nggak bakal ketimpa papaku. Kata pertama mamaku, langsung peluk papaku kan,
papa dijaga malaikat. Ini pertama kali aku nangis saat itu. Kan dari kemarin aku berani nih yang masalah keris terbang, aku masih kayak keep silent, pecah nangis. Papa untung nggak mati gitu. Papa, jadi mamaku peluk papa bareng. Mbak aku sama asisten papaku si Rudi sibuk guntingin. Terus papaku bilang gini, yang aku inget ya, guntingnya jangan ngasal. Iya Pak Haji, ngerti. Bismillah bang, lu baca ayat kursi kata papa. Nah lucunya itu kan emang kawatnya gede ya kak. Kalau lampu ya diguntingnya tuh susah. Ya guntingnya biasa, bukan gunting yang kayak gergaji kan. Kebayang kan. Kawat bukan. Jadi itu it takes time sih. Ada 30 menit lebih. Kalau orang sekarang mah panggil damkar kan ya. Dulu mah aku lupa sih. Yang aku inget tuh pokoknya terakhir Ruth guntingin. Udah. Aku memoriku udah lupa. Pokoknya nggak tahu guntingnya kelar kayak gimana. Cuman besok paginya tuh lampu udah dibawa mobil truk, mobil angkut gitu. Udah kayak nggak tahu dibawa kemana, diganti yang baru lagi gitu. Tapi gantinya nggak langsung karena mamiku trauma, takut kejadian kayak gitu lagi. Sedangkan pasti gantinya lebih kecil jadinya. Bisa jadi. Dan kalaupun diganti kan bakal yang digantung lagi kak. Even itu ntar ada kejadian kayak gitu lagi tetap jatuh-jatuh lagi dong, ya kan. Mungkin lebih krusial lagi, lebih jatuhnya lebih cepat karena kecil tuh lebih enteng, lebih jatuhnya lebih nggak beban gitu loh. Jadi mamaku bilang, "Pa belinya nanti aja." Seinget aku ya. Itu sih, itu paling gong banget sih kak. Kebayangkan kak, jadi aku final chat traumanya. Iya. Sampai sekarang berarti kalau ngeliat lampu gantung masih gimana gitu? Bukan lampu gantung ya, lebih ke area rumahku. Iya. Aku masih nggak kuat untuk ke tempat rumahku yang lantai 3 itu. Euforianya, itunya segala macamnya, vibes-nya. Gede banget kak. Gede. Wah Sobat Jim. Kat ya. Gue di beneran ke bawah, beneran aku takut banget. Konco. Wah, ini menarik nih beritanya. Iya. Good. Mantap. Sampai kayak benar-benar kayak kita baca novel ya, maksudnya kebayang banget gitu. Ngeri kayak itu, ngeri. Badiu itu. Boleh nggak boleh ya? Nonton ya, belum nonton ya? Nggak apa-apa. Nonton ya guys, sama nonton ya, seru. Wah ini jadiin film bagus juga nih. Iya. Tapi jujur deh kak Om, kalau aku ceritain mungkin ada beberapa orang nggak percaya, disangkain aku kayak ngalor ngidul ya. Cuman setiap aku cerita tuh merinding. Beneran based on true story gitu. Oke. Masa kecil yang paling diinget itu. Mau tahu kalau itu apa namanya beneran atau enggak? Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Oke kocok-kocok, saat ini akan kita masuk ke segmen pembacaan tarot. Oke. Desti, ada yang mau ditanya? Ada. Oke. Di sini segmen 3 kita ada 3 pertanyaan ya. Oke. Hanya 3 pertanyaan. Seputar cerita yang tadi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan apa? Jujur deh dulu aku belum nemu jawabannya sih sebenarnya. Ini kayak cocok aku tanya ke Om langsung ya, Om P langsung ya. Aku lebih mau nanya ini sih. Itu lampu bener gak sih digoyangin sama hal yang emang tidak kasat mata? Atau mungkin ilusi semata aku karena aku masih anak kecil gitu ya. Aku ditipu ilusi mata. Nah menurut Om P gimana? 1 kartu. Oke, aku ambil 1 ambil. kartu. Nih, aku kasih. Ya. Oke. Lagi. Oke. Lagi. Itu. Ini 3 kartu ya. Kartu pertama, jadi memang itu serangan dari belakang. Jadi ada orang membelakangi ya, dia bawa senjata ya, pegang pedang ya ini. Jadi serangan dari belakang atau serangan metafisik ya. Jadi memang itu serangan metafisik ya. Dan
serangannya bisa dibilang sangat kuat ya. Ini kartu kartu King Pentacles ya. Di sini menandakan bahwa sangat kuat ya, serangannya sangat kuat sekali. Dan memang tujuannya untuk apa? Untuk menyerang. Ya, ini kartu pertempuran ya. Jadi memang itu memang serangan. Jadi benar metafisik. Metafisik tuh. Oke. Wah. Oke. Ngomong-ngomong serangan ya, Om Pe ya. Aku jadi keinget. Jadi long short story. Aku tadi belum cerita backstory-nya. Papaku tuh seorang dirut dulu, dirut sebuah perusahaan besar lah ada. Ya, nggak habis kemungkinan banyak yang mungkin iri dengki, pengen jadi jabatannya papa aku. Pasti. Gitu juga. Terus papaku dulu juga ketua ini. Dulu. Pantas dekat sama hal seperti itu. Iya. Iya, paham kan. Jadi ya manusia ya gitu. Tapi emang aku pribadi udah maafkan lah. Kalau gitu kan urusan sama Allah Tuhan yang balas ya. Aku sendiri udah ikhlas, namanya umur gak ada yang tahu. Cuman ya relate banget. Aku langsung nangkep pas kartunya keluar, langsung masuk ke aku. Gitu. Betul, karena ya sesuai sama kelasnya yang nyerang. Kelasnya Bapak Adisi ya seorang dirut yang besar, ya otomatis serangannya juga besar. Besar banget. Oke. Ada lagi? Oke, pertanyaan kedua ya Kak ya. Ini menyangkut Chris yang aku lihat waktu aku kecil. Aku penasaran sih, apakah ini percaya nggak percaya ya? Isinya itu mungkin turunan dari nenek moyang yang lama atau mungkin emang ritual. Yang menyangkut ritual pekerjaan papaku yang dulu sebagai gitu kan. Percaya nggak percaya, emang ada isinya. Menurut Om Pe gimana? Coba ambil satu kartu. Oke. Lagi. Oke. Lagi. Lagi deh. Terakhir. Ini ada 5 unsur ya, jadi 5 itu jadi 1 ya. 1 itu apa fungsinya untuk karisma ya, karisma dia ya. Terus kedua untuk penjaga kesehatan, jadi jaga raga, kesehatan raga. Ketiga penangkal, benteng ya. Keempat menyerang ya. Kelima menarik rezeki gitu. Jadi itu 5 unsurnya dari keris itu. Pas banget ya. Ada 5 tumpuk kan? Iya. Ada 5 unsur dengan berbeda. Jadi masing-masing tugasnya beda ya? Beda-beda. Gitu. Ini nggak disetting ya? Keluarnya 5 ya? Jadi ada job desk masing-masing ya? Iya. Wow. Satu. Aku sempat kepikiran kenapa harus 5 gitu ya. Bener-bener. Wow. Merinding lah Om Pe. Oke. Lanjut satu pertanyaan terakhir Disti. Aku nggak bisa berword-word lagi, sumpah. Ini nggak bisa berword-word lagi. Bisa berkata-kata. Jujur, aku jadi throwback, otakku dibawa ke saat itu. Gitu iya. Kak. Luar biasa. Satu pertanyaan lagi kali ya. Lagi. Ya. Terakhir nih Om Pe, pertanyaan ketiga ya. Kak. Aku penasaran sih, mungkin ada impact
negatif ke aku setelah aku ngelihat kejadian itu tuh kecil. Padahal emang basicnya aku bener-bener nggak ngerti apa-apa kan saat itu kan. Emang ya udah aku lihat mata kepala aku. Maksudnya aku nggak mungkin menghindar dari situasi itu juga karena itu di rumahku juga, kecuali itu di rumah orang aku bisa pulang atau gimana. Itu sih Kak, kira-kira ada nggak sampai sekarang 21 kartu. pengaruhnya? Lagi. 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 Terakhir. Mixed feeling ya. Jadi apakah ada impactnya kejadian masa lalu terhadap sekarang? Ada. Ya. Jadi sampai sekarang Adisi masih Adis itu di sini saya lihat teruskan kartu jadi ada goibnya masih ada dan itu masih bisa dibilang ada di sekitar Adisti gitu. Masih satu circle. Gitu. Jadi istilahnya apa ya? Masih memperhatikan gitu dan banyak sekali. Tapi dari keluarga ya. Dari keluarga. Dari jalur keluarga tapi ini. Tapi banyak. Yang ngikutin Adisi banyak, tapi dari jalur keluarga. Oh, dari keluarga aja berarti keluarga. internal ya. Banyak, iya. Oke. Kebanyakan harimau. Ada harimau hitamnya. Ya, ada harimau kuningnya. Harimau putihnya jauh. Yang kuning dan harimau hitam ada. Gitu. Terus dia sebagian besar masuk ya, nyatu di dalam diri Adisti sampai membentuk karakter seperti Adisti sekarang gitu. Di sini terakhir ya, apakah ada pengaruhnya? Ini kesimpulannya. Ya, kesimpulannya memang sangat berpengaruh karena sampai sekarang masih membekas di relung hati yang paling dalam. Bener nggak? Iya, setuju. Relung ini paling dalam gitu. Ini di relung hati paling dalam. Maka saya bahasa gitu karena kartunya itu yang keluar. Betul. Gitu. Sangat membekas. Jadi sarannya tergantung kamunya balik lagi. Ya. Harus positif juga agar energi-energi ini yang ada di sekitar kamu ini juga jadi positif. Kalau kamunya negatif, merekanya jadi negatif juga. Setuju. Ya, begini ya susunya begini. Betul. Ya. Jadi gitu ya Disti, saran dari kita ya. Kakak sebentar. Ya, boleh. Hai. Boleh. Boleh. Ngajakin dia emang. Boleh. Nanti makan mochi ya. Jangan. Nggak ada. Hai. Wah, luar biasa ya Om Pe ya. Tapi Gimana? aku boleh jujur nggak? Boleh. Ini relate beneran loh, maksudnya saat Om Pe menjelaskan ya, Kak Anggun pas Om Pe menjelaskan, aku bener-bener nyimak yang kayak kok bener semua gitu, bener banget gitu. Sampai yang tadi yang aku belum cerita backstory-nya papaku seorang dirot gitu, udah ditebak sama Om Pe, wah masuk banget gitu, relate banget. Iya. Seperti itu sih. Akan kebaca kalau emang ceritanya beneran. Betul. Iya. Betul, itu akan kebaca. Iya, betul.
dan bisa nyambung jadinya sama aku. Maksudnya aku jadi bisa cerita, oh ini kayak gini ya benar. Iya, Yang aku lupa betul. mau ceritain, oh ya harusnya aku cerita backstory-nya dulu kenapa bisa jadi kayak gini. Nggak apa-apa sih jadi tahu kan. Benar. Wah luar biasa ya. Kejawab ya berarti. Kejawab Jawab. sekali. Mantap. The best banget Om Pet, terima kasih. Sama-sama. Best banget. Jangan lupa ya dimakan layar. Iya. Kang Gun abis ini mau private class sama Om Pet ya. Ya, konco-konco kita private class ya. Konco-konco itu tadi dia cerita mencekamnya Disti, pengalamannya Disti selama ini, semasa kecilnya dia, kebuka semua di sini. Nah, buat konco-konco juga yang mau seperti Disti, boleh hubungin kita langsung ya di nomor yang tertera. Dan jangan lupa yang belum subscribe, aduh, gimana Pe caranya Pe? Klik subscribe. Klik subscribe. Yang suka sama video ini like, jangan lupa share juga, jangan Ya. cuma like doang, oke? Yang mau gabung jadi seperti Disti, boleh. Silakan hubungi tim kami. Di sini karena kita nggak sabar nunggu denger cerita konco-konco. Ya. Disti, terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Terima Aku kasih. juga terima kasih banyak Om Pet, Kang Gun. Kalian tuh percaya nggak? Aku pertama kali di Baca Entarot kayak gini. Aku belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Mau terus nanti ngomong dulu sama saya biar boleh Tapi private. tapi pernah tahu tarot. Sering tahu dan penasaran dan belum kesampaian, dan akhirnya di depan mata aku terima kasih banget sama Kak Anggun sama Om Pet sudah membawa CEO Tarot ini ya. Luar biasa ya. Keren thank you berat ya biasa. Disti juga, kita juga thank you Disti udah mau cerita di sini. Berarti nanti ditampilin nggak apa-apa ya Disti ya? Gak apa-apa, Iya, silakan boleh. Ama. Oke, sebelum kita tutup ya, kita ada Merchandise buat Adisti. Cie. Kenang-kenangan. Silakan Om. Ya, silakan. Terima Disti. kasih. Coba buka dong. Apa ini? Wah, Buka dong. aku buka ya. Buka dong. Buka ya. Buka. Wow. Belum. Wow. Ih, apa ini ada konco penutup? Iya, Luar biasa. selamat. Terima Sekarang kasih. Adisti udah menjadi konco Konco penutup. Depannya ada Nutur Wengi ya, Nutur Iya. Wengi. Tuh, Jangan lupa jangan lupa. subscribe ya. Bagi konco-konco yang mau merchandise dari kami bisa jadi narasumber. Iya. Ya Gun ya. Iya dong, narasumber dulu baru dapat. Karena belum kita jual secara bebas. Betul. Oke. Oke, berarti dengan diterimanya Merchandise. buah tangan dari Nutrwengi, maka itu selesai juga podcast Nutrwengi malam ini. Jadi, akhir kata, Setiap cerita punya hikmahnya. selalu berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.